Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Nah, 5 minggu kemarin kita telah belajar mengenai surat pribadi. Sekarang kita akan belajar mengenai surat dinas. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam memahami ilmu dan keberkahan dalam segala aktivitas kita. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian harus mampu mengidentifikasi informasi dan surat dinas dan menyimpulkan berdasarkan isinya. Nah, Ibu ingatkan, siapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat. Kalian bisa membuat ringkasan atau peta konsep untuk memudahkan kalian dalam belajar. Bisa kalian lihat di sana, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Nah, isi dalam surat dinas bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding bahasa dalam surat pribadi, karena dalam surat dinas tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Nah, bahasa surat resmi ini atau surat dinas ini singkat, jelas, serta berpola tetap. Selanjutnya, fungsi surat dinas ada 5. Yang pertama, sebagai sarana informasi, maksudnya sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya. Yang kedua, sebagai bukti tertulis, maksudnya sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah sebagai pedoman kerja. Nah, maksudnya sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat dinas tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Nah, yang keempat, sebagai alat pengingat. Nah, sebagai alat pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Yang kelima, sebagai bukti historis. Nah, fungsinya sebagai bukti historis atau bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, hal inilah yang juga membuat fungsi surat dinas ini harus diarsipkan. Selanjutnya, ciri umum surat dinas. Nah, yang pertama, terdapat kop surat dari lembaga. Terdapat kop surat dari lembaga, perusahaan, ataupun instansi yang bersangkutan. Nah, biasanya kop surat berisi logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan kontak instansi yang bisa dihubungi. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Nah, salam pembuka ini berfungsi sebagai tanda dibukanya suatu pembicaraan di dalam surat, dan fungsi dari salam penutup adalah sebagai penutup pembicaraan. Yang ketiga yaitu nomor surat. Nomor surat ini salah satu yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Nah, nomor surat ini adalah urutan surat yang telah dikeluarkan oleh instansi. Fungsinya untuk menandai dan mengetahui banyaknya surat yang telah dikeluarkan oleh sebuah instansi. Dan juga nomor surat ini berfungsi sebagai pengarsipan surat, mempermudah dalam mencari surat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang keempat, lampiran dan perihal. Lampiran adalah bagian yang melengkapi surat berupa dokumen pendukung yang merupakan kesatuan dengan surat. Sedangkan perihal adalah pokok dari pembicaraan di dalam surat. Nah, contoh perihal misalnya undangan apabila surat tersebut ditujukan sebagai undangan. Yang kelima adalah stempel dan tanda tangan instansi. Karena ini namanya surat dinas, jadi wajib ada yang namanya stempel dan tanda tangan instansi pembuat dari surat tersebut. Sebelum kalian mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kalian harus mengetahui struktur surat dinasnya. Struktur surat dinas yang pertama adalah kop surat,
Kop surat itu bisa disebut sebagai kepala surat. Di dalamnya terdapat logo, nama instansi, alamat, nomor telepon, seperti yang tadi telah Ibu sebutkan. Yang kedua, nomor surat. Harus berisi nomor surat. Nomor surat memudahkan untuk melihat berapa banyak surat dalam setahun. Yang ketiga, tanggal surat. Dalam surat dinas ini atau surat resmi ini harus terdapat tanggal. Hal tersebut berguna sebagai informasi kapan surat tersebut dibuat. Yang keempat adalah lampiran. Lampiran ini berisi dokumen pendukung atau berupa dokumen pendukung yang merupakan kesatuan dengan surat. Nah, yang kelima adalah perihal. Perihal adalah pokok dari pembicaraan di dalam surat tersebut. Lalu alamat. Alamat yang diberikan dalam surat resmi atau surat dinas ini berisi alamat lengkap, tujuan untuk memudahkan pengirim surat tersebut. Lalu salam pembuka. Kata-kata dalam pengantar surat resmi harus formal serta menggunakan bahasa yang sopan. Isi surat. 8. Isi surat. Isi surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat dinas. Informasi yang terkandung dalam area konten harus tepat, jelas, dan tidak bertele-tele. Terus 9, paragraf penutup. Terlepas dari salam pembuka, selalu ada salam penutup atau paragraf terpenutup untuk menunjukkan perilaku yang baik dalam komunikasi melalui surat resmi atau surat dinas. Yang ke-10, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Yang ke-11 adalah nama dan tanda tangan penulis surat, seperti yang tadi Ibu sebutkan di dalam ciri surat dinas. Nah, surat dinas ini hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Seorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Nah, sampai sini apa kalian paham? Sekarang dibuka bukunya halaman 248 dan 249. Di dalam halaman 249, kalian harus mengidentifikasi ciri surat dinas dan juga menyimpulkan ciri surat dinas. Nah, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.